Keris terkutuk yang dibuat dengan tumbal manusia. Di sebuah kerajaan Jawa yang makmur pada abad ke-15, hiduplah seorang empu yang terkenal karena keahliannya dalam membuat keris. Namanya dikenal oleh seluruh pelosok kerajaan, bahkan hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga. Empu Jayeng Rono, demikian ia dipanggil, adalah seorang lelaki tua yang telah mengabdikan hidupnya untuk seni pembuatan senjata sakti. Sejak muda, ia belajar dari para empu ternama sebelumnya, menggali ilmu dari naskah-naskah kuno, dan mendalami meditasi serta puasa yang panjang untuk menyempurnakan ilmunya. Empu Jayeng Rono tidak hanya sekadar pandai dalam teknik menempa logam, tetapi ia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu mistis dan ajian-ajian kuno. Ia percaya bahwa sebuah keris bukanlah sekadar senjata, melainkan perwujudan dari kekuatan spiritual yang mengalir dari alam semesta ke tangan manusia. Setiap keris yang dibuatnya selalu melewati berbagai ritual sakral yang hanya ia ketahui rahasianya. Proses pembuatan keris oleh Empu Jayeng Rono dimulai dengan pencarian bahan-bahan terbaik. Ia selalu memilih besi dari meteor jatuh, yang menurutnya memiliki kekuatan gaib karena berasal dari langit. Ia juga menggunakan pamor khusus, campuran logam yang memberikan corak unik pada bilah keris, yang diambil dari gunung yang disucikan. Setelah bahan terkumpul, ia memulai proses penempaan dengan penuh hikmat, ditemani oleh mantra-mantra yang ia lantunkan dalam bahasa kuno. Saat menempa, Empu Jayeng Rono bekerja dengan sangat hati-hati, seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan roh-roh alam. Setiap pukulan palunya diiringi dengan doa dan konsentrasi penuh. Empu Jayeng Rono percaya bahwa setiap pukulan tidak hanya membentuk logam, tetapi juga menanamkan energi spiritual ke dalam keris yang ia buat. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung pada tingkat kesulitan dan tujuan dari keris tersebut. Selain teknik dan spiritualitas, Empu Jayeng Rono juga dikenal karena kemampuannya menciptakan pamor yang indah dan bermakna. Pamor ini tidak hanya menjadi hiasan, tetapi juga memiliki fungsi tertentu sesuai dengan tujuan keris tersebut dibuat. Ada pamor yang melindungi pemiliknya dari mara bahaya, ada yang membawa keberuntungan, dan ada pula yang menambah wibawa. Reputasi Empu Jayeng Rono sebagai pembuat keris sakti semakin menguat ketika salah satu keris buatannya, yang dikenal dengan nama Keris Naga Raja, berhasil menyelamatkan sang raja dalam pertempuran besar. Keris tersebut, menurut cerita, memiliki kekuatan untuk menangkis segala serangan musuh dan membawa keberanian kepada prajurit yang memegangnya. Sang raja, yang berhasil meraih kemenangan gemilang, kemudian menganugerahkan gelar kehormatan kepada Empu Jayeng Rono dan memberikan hadiah berupa tanah yang luas sebagai tanda penghargaan. Tak hanya raja, para bangsawan dan pejabat tinggi pun berlomba-lomba memesan keris kepada Empu Jayeng Rono. Mereka percaya bahwa memiliki keris buatannya akan mendatangkan keberuntungan dan melindungi mereka dari segala ancaman. Setiap keris yang diciptakan oleh Empu Jayeng Rono selalu diberi nama dan diisi dengan doa khusus yang disesuaikan dengan pemiliknya. Tidak jarang, mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keris impian mereka, karena Empu Jayeng Rono tidak pernah tergesa-gesa dalam pekerjaannya. Ketenaran Empu Jayeng Rono tidak hanya menyebar di kalangan bangsawan, tetapi juga di kalangan rakyat biasa. Ia dianggap sebagai seorang bijaksana yang memiliki hubungan dekat dengan alam dan dunia gaib. Banyak yang datang kepadanya, bukan hanya untuk memesan keris, tetapi juga untuk meminta nasihat spiritual dan perlindungan. Namun, di balik semua kemasyhuran dan kekayaan yang ia dapatkan, Empu Jayeng Rono tetap hidup dengan sederhana. Ia percaya bahwa kekuatan sejati seorang empu bukanlah dari harta benda atau pujian manusia, tetapi dari keselarasan antara pikiran, jiwa, dan alam semesta. Hingga akhir hayatnya, Empu Jayeng Rono terus menjaga tradisi dan ajaran leluhur dalam pembuatan keris, meninggalkan warisan yang akan dikenang sepanjang masa. Pada suatu hari, di tengah masa kejayaan kerajaan Jawa, sebuah ancaman besar menghampiri. Kerajaan yang selama ini makmur dan damai mulai diincar oleh musuh-musuh dari negeri seberang yang iri dengan kekayaan dan kemakmuran yang dimiliki. Berita tentang kekuatan musuh yang sedang bersiap untuk menyerang membuat raja merasa gelisah. Ia menyadari bahwa kekuatan prajurit dan senjata yang dimiliki oleh kerajaannya mungkin tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang begitu besar. Raja, yang selama ini dikenal bijaksana dan selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya, memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak biasa. Ia memanggil Empu Jayeng Rono, seorang empu terkenal yang telah menciptakan keris-keris sakti yang membawa kemenangan dalam banyak pertempuran sebelumnya.
Raja tahu bahwa hanya senjata dengan kekuatan luar biasa yang bisa menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran. Di malam hari yang penuh dengan bintang di langit, Empu Jayengrono datang ke istana. Ia disambut dengan penuh kehormatan dan dibawa masuk ke balairung tempat raja sedang menunggu. Sang raja, dengan tatapan yang penuh harap, memulai percakapan dengan Empu yang sudah sangat ia percayai itu. Empu Jayengrono, engkau pasti sudah mendengar kabar tentang ancaman yang sedang menghampiri kerajaan kita, kata raja dengan suara yang tegas namun penuh kekhawatiran. Musuh yang datang kali ini bukanlah musuh biasa. Mereka memiliki kekuatan besar, dan aku khawatir bahwa pasukan kita tidak akan mampu menahan serangan mereka. Empu Jayengrono mengangguk pelan, memahami beratnya situasi yang dihadapi oleh raja. Benar, Baginda, saya telah mendengar tentang ancaman ini, dan saya merasakan kecemasan yang sama. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu kerajaan ini? Raja menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, aku membutuhkan keris, Empu. Bukan sembarang keris, tapi keris yang memiliki kekuatan luar biasa, yang bisa melindungi seluruh kerajaan ini dari kehancuran. Keris yang bisa menangkis setiap serangan, melumpuhkan musuh, dan memberikan keberanian yang tak terkalahkan kepada prajurit-prajurit kita. Permintaan ini membuat Empu Jayengrono terdiam sejenak. Ia tahu bahwa menciptakan keris dengan kekuatan yang diminta oleh raja bukanlah tugas yang mudah. Kekuatan besar selalu memiliki harga yang harus dibayar. Sang Empu lalu menatap raja dengan mata yang penuh pertimbangan. Baginda, kata Empu Jayengrono dengan suara yang tenang namun serius, keris yang engkau minta memang bisa dibuat. Namun, kekuatan sebesar itu tidak bisa hadir begitu saja. Ada pengorbanan besar yang harus dilakukan. Apakah Baginda siap menerima konsekuensi ini? Raja terkejut mendengar perkataan Empu Jayengrono. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia inginkan akan membawa konsekuensi besar. Namun, demi melindungi rakyatnya, ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Setelah beberapa saat merenung, Raja pun mengangguk dengan tegas. Demi keselamatan kerajaan dan rakyatku, aku bersedia menerima konsekuensi apapun, Empu. Buatlah keris itu, dan aku akan menanggung beban pengorbanannya, kata raja dengan penuh keyakinan. Empu Jayengrono membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan. Baiklah, Baginda, hamba akan mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Proses ini akan memakan waktu dan memerlukan kesabaran, tetapi hamba akan pastikan keris tersebut menjadi pelindung yang diinginkan Baginda. Empu Jayengrono kembali ke rumahnya yang terletak di ujung hutan, jauh dari keramaian desa. Di rumah yang sederhana namun penuh dengan aura mistis itu, ia mulai mempersiapkan ritual gelap yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Pikirannya penuh dengan kebimbangan, tetapi tekadnya telah bulat. Ia sadar bahwa demi menciptakan keris dengan kekuatan luar biasa yang diinginkan raja, ia harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kodratnya sebagai seorang empu. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi dunia dengan cahaya yang dingin dan tidak bersahabat. Di dalam rumahnya, Empu Jayengrono telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Di tengah ruangan, sebuah tungku besar sudah menyala, memancarkan api biru yang memancarkan hawa panas yang menyengat. Di sekeliling tungku, terdapat berbagai sesaji, bunga-bunga suci, dupa yang berasap tebal, dan berbagai benda mistis yang hanya dipahami oleh sang empu sendiri. Di sudut ruangan yang gelap, seorang tahanan dibawa masuk. Tahanan itu adalah seorang laki-laki muda yang telah dihukum mati karena kejahatan besar. Matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam, tetapi mulutnya terkunci rapat, seolah-olah ia tahu bahwa nasibnya sudah tak bisa diubah lagi. Kedua tangannya terikat, dan langkahnya dipandu oleh dua prajurit kerajaan yang menjaga ketat agar tahanan itu tidak melarikan diri. Empu Jayengrono berdiri di hadapan tahanan itu, tatapannya tajam dan penuh dengan keputusan yang mengerikan. Maafkan aku, bisiknya, meski ia tahu bahwa maaf itu tak akan berarti apa-apa bagi si tahanan. Pengorbananmu akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan melindungi banyak nyawa. Tahanan itu tidak merespon, hanya menatap api biru yang berkobar dengan pandangan kosong. Empu Jayengrono kemudian mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno, sebuah doa gelap yang memanggil kekuatan dari dunia lain. Suara lantunannya bergetar, mengisi ruangan dengan gema yang menakutkan. Asap dupa semakin pekat, menyelimuti ruangan dalam kabut tebal yang membuat sulit bernapas. Tiba-tiba, suasana menjadi lebih dingin. Udara di sekitar mereka terasa berat dan penuh dengan energi yang tak kasat mata. Empu Jayengrono,
yang telah lama bersahabat dengan dunia roh, merasakan kehadiran mereka. Para arwah telah hadir, menunggu jiwa yang akan dipersembahkan. Sang empu kemudian mengambil sebilah pisau kecil yang terbuat dari logam khusus, dan mendekati tahanan tersebut. Dengan tangan yang gemetar namun pasti, Empu Jayengrono menusukkan pisau itu ke dada tahanan. Jeritan tertahan memenuhi ruangan ketika darah segar mengalir keluar, jatuh ke dalam sebuah mangkuk perak yang sudah disiapkan. Namun, ini belumlah akhir dari ritual. Empu Jayengrono mengucapkan mantra terakhirnya, mantra yang akan memisahkan jiwa dari raga manusia yang sedang sekarat itu. Jiwa tahanan itu, yang kini tak berdaya, ditarik keluar dari tubuhnya oleh kekuatan mantra yang dilantunkan sang empu. Cahaya redup berwarna kelabu tampak keluar dari tubuh sang tahanan, melayang di udara sejenak sebelum akhirnya ditangkap oleh sang empu. Dengan sigap, ia mengarahkan jiwa tersebut ke dalam logam panas yang ada di dalam tungku. Jiwa itu terserap oleh logam, menyatu dengan besi yang nantinya akan ditempa menjadi keris. Sang empu tahu bahwa jiwa yang telah terperangkap ini akan menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, tetapi juga membawa kutukan yang mengerikan. Suasana semakin mencekam saat sang empu mulai menempa logam yang telah menyerap jiwa manusia. Setiap pukulan palu pada logam memunculkan suara jeritan yang seolah berasal dari dunia lain, membuat bulu kuduk berdiri. Api biru dalam tungku menyala semakin terang, seperti mengamuk dan menuntut lebih banyak pengorbanan. Namun, Empu Jayengrono tetap bertahan, terus bekerja tanpa henti, meski keringat dingin membasahi tubuhnya. Proses penempaan itu berlangsung sepanjang malam, dalam suasana yang penuh dengan kengerian dan misteri. Pada akhirnya, setelah berjam-jam bekerja, keris tersebut terbentuk. Keris itu berkilauan dengan aura hitam yang menakutkan, seolah-olah menyimpan kekuatan besar yang siap meledak kapan saja. Pamor pada bilahnya berbentuk ular yang melingkar, simbol dari kutukan yang terikat pada senjata itu. Empu Jayengrono menatap keris buatannya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa keris ini memiliki kekuatan yang luar biasa, sesuai dengan permintaan raja. Namun, ia juga sadar bahwa senjata ini telah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Jiwa manusia yang terperangkap di dalamnya akan selamanya mengutuk siapapun yang menggunakan keris itu. Dengan keris terkutuk itu di tangan, Empu Jayengrono menghela napas panjang. Pekerjaannya telah selesai, tetapi hatinya penuh dengan penyesalan dan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah melalui proses yang panjang dan penuh dengan ritual gelap, keris itu akhirnya selesai dibuat. Empu Jayengrono memandang hasil karyanya dengan perasaan campur aduk, kebanggaan akan kesempurnaan keris itu, tetapi juga kekhawatiran atas kutukan yang tersembunyi di dalamnya. Keris tersebut memiliki bilah sepanjang hampir 1 hasta, dengan pamor berbentuk ular yang melingkar dari pangkal hingga ujung bilahnya. Bilahnya berwarna hitam legam, seakan menyerap cahaya di sekitarnya, namun pada saat yang sama memancarkan kilauan halus yang berwarna biru kehijauan, memberi kesan seolah-olah senjata itu hidup dan bernafas. Gagang keris terbuat dari kayu cendana yang halus, diukir dengan motif naga yang sedang melingkar, dan dihiasi dengan batu akik merah darah yang ditempatkan di puncaknya. Warangka, sarung keris, yang melindungi bilah keris juga dibuat dengan sangat rinci, terbuat dari kayu jati pilihan yang diukir dengan motif-motif mistis. Di dalam istana, keris itu akhirnya diserahkan kepada raja. Ketika raja memandang keris itu untuk pertama kalinya, ia langsung terpesona. Ia bisa merasakan aura kekuatan yang memancar dari bilah keris, kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah keris itu memanggilnya, menawarkan janji perlindungan dan kemenangan. Raja mengagumi keindahan senjata tersebut, memperhatikan setiap detail yang dibuat dengan sangat cermat oleh sang empu. Namun, di balik kekagumannya, raja tidak menyadari bahwa keris ini membawa kutukan yang akan menghancurkan siapapun yang menyalahgunakannya. Empu Jayengrono, engkau telah melampaui ekspektasiku, ujar raja dengan suara kagum. Keris ini tidak hanya indah, tetapi aku bisa merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya. Ini adalah senjata yang layak untuk melindungi kerajaan kita. Empu Jayengrono hanya bisa mengangguk, menahan perasaan gelisah yang mulai merayapi hatinya. Ia tahu apa yang menunggu di masa depan, tetapi tak ada kata yang dapat mencegah kehendak sang raja. Dengan penuh kebanggaan, raja kemudian memanggil panglima perang, seorang prajurit yang gagah dan setia, yang selama ini menjadi ujung tombak dalam mempertahankan kerajaan. Sang panglima masuk ke balairung istana dengan penuh rasa hormat, berlutut di hadapan raja. Panglima,
Kata raja, ini adalah keris yang dibuat khusus oleh Empu Jayenggrono untuk melindungi kerajaan kita. Keris ini akan menjadi senjata utama yang akan engkau gunakan dalam pertempuran. Dengan kekuatannya, aku yakin engkau akan mampu membawa kemenangan dan melindungi kerajaan dari segala ancaman. Panglima perang mengangkat kepalanya dan menatap keris yang dipegang oleh raja. Matanya terbelalak kagum melihat keindahan dan aura mistis yang terpancar dari senjata itu. Ia menerima keris tersebut dengan kedua tangan, merasakan dinginnya besi yang menyerap setiap panas dari tubuhnya, seolah-olah keris itu sedang menguji kesetiaannya. Hamba merasa terhormat menerima senjata ini, Baginda, kata Panglima, hamba akan menggunakan keris ini dengan sebaik-baiknya, demi melindungi kerajaan kita dari musuh yang akan datang. Hamba bersumpah akan mempersembahkan kemenangan bagi Baginda. Raja tersenyum puas, percaya bahwa dengan keris ini, masa depan kerajaannya akan aman. Panglima perang lalu membawa keris itu bersamanya, menyimpan senjata tersebut dengan penuh kehormatan dan waspada, siap untuk menggunakannya dalam pertempuran yang akan datang. Namun, tanpa disadari oleh raja maupun panglima, kutukan yang mengintai dalam keris tersebut mulai menggeliat, menunggu saatnya untuk melepaskan kehancuran yang dibawanya. Sejak saat itu, keris tersebut menjadi senjata utama dalam setiap pertempuran, membawa kemenangan bagi kerajaan. Seiring berjalannya waktu, keris yang diberikan oleh raja kepada panglima perang semakin sering digunakan dalam pertempuran. Setiap kali keris itu dihunus, kemenangan selalu diraih, namun kemenangan itu selalu dibayar dengan harga yang mahal. Satu persatu prajurit yang pernah memegang keris itu mulai mati dengan cara yang mengerikan, kematian yang tidak wajar dan selalu disertai tanda-tanda mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Kematian pertama terjadi pada salah satu prajurit yang dipercaya oleh Panglima untuk membawa keris itu saat dalam perjalanan menuju medan perang. Malam sebelum ia mati, prajurit tersebut mendengar suara-suara aneh di sekitar perkemahan. Suara-suara itu seperti bisikan dari dunia lain, memanggil namanya dengan nada yang begitu menyeramkan. Ketika ia mencoba mencari sumber suara, ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu tampak mengelilinginya, semakin mendekat hingga terasa seperti merasuk ke dalam tubuhnya. Keesokan paginya, prajurit itu ditemukan tewas dengan mata yang terbelalak lebar dan mulut yang menganga seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang mengerikan di saat-saat terakhirnya. Setelah kejadian itu, kematian misterius mulai menimpa prajurit lainnya. Seorang prajurit yang pernah menggunakan keris dalam pertempuran tiba-tiba saja berhenti bergerak saat sedang berjaga malam. Tubuhnya membeku seperti patung dengan ekspresi ketakutan yang jelas. Di sekelilingnya, udara terasa dingin menusuk, dan terdengar suara desisan seperti napas terakhir seseorang yang sedang sekarat. Ketika tubuhnya diperiksa, tidak ditemukan luka fisik yang jelas, namun matanya yang kosong seolah-olah telah menyaksikan kengerian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kematian demi kematian terus terjadi, dan setiap prajurit yang pernah bersentuhan dengan keris itu selalu menemui akhir yang tragis. Mereka yang mati dilaporkan seringkali mendengar suara langkah kaki yang tidak terlihat di malam hari, bayangan hitam yang menyelinap di sudut-sudut gelap, dan desahan napas panjang yang terasa menakutkan. Beberapa dari mereka bahkan melaporkan melihat bayangan menyerupai seorang wanita yang berpakaian serba hitam, dengan wajah yang tertutup kerudung, berdiri di kejauhan sambil memandangi mereka dengan tatapan kosong. Tanda-tanda mistis ini mulai menimbulkan kecemasan di kalangan prajurit. Mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keris tersebut. Namun, tidak ada yang berani menghubungkan kematian-kematian mengerikan ini dengan keris yang diberikan oleh raja. Ketakutan akan kutukan yang mungkin ditanggung oleh keris itu membuat mereka bungkam, meskipun perasaan curiga semakin merasuk dalam pikiran mereka. Di istana, desas-desus mulai tersebar tentang prajurit yang mati secara misterius. Beberapa orang mulai berbicara dengan suara berbisik di balik pintu tertutup, khawatir bahwa keris sakti itu bukanlah pemberian ilahi, melainkan benda terkutuk yang membawa maut. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengutarakan hal ini secara terbuka, terutama kepada raja yang sangat percaya pada kekuatan keris tersebut. Meski demikian, bayangan kematian semakin dekat, dan keris itu seakan haus akan darah yang lebih banyak. Ketika prajurit berikutnya menemui ajalnya dengan cara yang sama mengerikannya, ketakutan mulai menyelimuti seluruh istana. Kematian demi kematian yang terus terjadi di kalangan prajurit mulai menimbulkan ketakutan yang tak tertahankan di seluruh kerajaan. Di tengah situasi yang semakin mencekam, seorang tabib kerajaan bernama Ki Surya,
yang dikenal sebagai orang bijak dan memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal mistis, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan keris tersebut. Ki Surya, yang juga memahami rahasia-rahasia kuno, merasa terpanggil untuk menyelidiki asal-muasal dan kekuatan gelap yang mungkin terkandung dalam senjata itu. Malam-malamnya mulai dipenuhi dengan mimpi-mimpi aneh, di mana ia melihat jiwa-jiwa yang tersiksa berteriak dari dalam bayang-bayang, memohon agar dibebaskan dari kegelapan yang menjerat mereka. Mimpi-mimpi itu terus mengusik pikirannya hingga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan ritual khusus, memohon petunjuk dari alam gaib tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan keris itu. Dengan menggunakan mantra-mantra kuno dan dupa wangi, Ki Surya memasuki keadaan trans untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Dalam penglihatannya, ia melihat seorang empu yang sedang melakukan ritual gelap di sebuah tempat terpencil. Jiwa seorang tahanan diambil secara paksa dan dijadikan tumbal untuk menciptakan keris tersebut. Jiwa itu terperangkap di dalam keris, memberikannya kekuatan luar biasa, tetapi juga kutukan yang mengerikan. Setelah terbangun dari trans, Ki Surya merasa ngeri dan sedih. Ia tahu bahwa keris itu bukan sekadar senjata biasa, tetapi sebuah benda terkutuk yang terbuat dari pengorbanan manusia. Dengan hati-hati, ia memutuskan untuk menemui raja dan mengungkapkan apa yang telah ia temukan, meskipun ia tahu bahwa kabar ini akan mengguncang seluruh istana. Keesokan harinya, Ki Surya dihadapkan pada raja di balairung istana. Raja yang sedang duduk di singgasana memandangnya dengan penuh harapan, berharap bahwa tabibnya bisa memberikan penjelasan yang masuk akal atas kematian-kematian mengerikan yang terus terjadi. "Ampun, Baginda," kata Ki Surya sambil berlutut, "hamba membawa kabar yang sangat penting dan genting. Hamba telah menyelidiki asal-muasal keris yang Baginda berikan kepada Panglima. Keris itu, Baginda, adalah benda terkutuk." Raja mengernyitkan dahi, menatap Ki Surya dengan sorot mata penuh kecurigaan. "Apa maksudmu, Ki Surya? Keris itu adalah senjata yang telah membawa kita kemenangan dalam pertempuran. Bagaimana bisa kau katakan bahwa ia terkutuk?" Ki Surya menundukkan kepalanya sejenak sebelum melanjutkan, mencoba memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Baginda, hamba telah melakukan penyelidikan mendalam, baik melalui mimpi maupun ritual gaib. Hamba menemukan bahwa keris tersebut diciptakan dengan cara yang tidak wajar. Empu yang membuatnya, dalam usahanya untuk memenuhi keinginan Baginda akan kekuatan yang luar biasa, telah menggunakan jiwa manusia sebagai tumbal." Raja terkejut mendengar ini, tangannya mengepal kuat di lengan singgasana. "Jiwa manusia, bagaimana mungkin?" Suaranya penuh kemarahan dan ketidakpercayaan. "Empu tersebut, Baginda, memanfaatkan kekuatan gelap dalam proses pembuatannya. Jiwa seorang tahanan dipersembahkan sebagai tumbal, membuat keris itu memiliki kekuatan besar, tetapi juga membawa kutukan. Setiap orang yang memegangnya akan terikat dengan roh yang terperangkap di dalamnya, dan pada akhirnya akan mengalami kematian yang mengerikan. Itulah mengapa prajurit-prajurit kita mati dengan cara yang aneh dan mengerikan." Raja terduduk diam, mencoba mencerna penjelasan yang diberikan oleh Ki Surya. Amarah mulai membara di dadanya, tidak hanya kepada empu yang telah mengkhianatinya, tetapi juga pada dirinya sendiri karena telah mengizinkan benda terkutuk itu masuk ke dalam istananya. "Keris itu harus dihancurkan," kata raja akhirnya dengan suara rendah namun penuh tekad. Namun, Ki Surya menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. "Maaf, Baginda, kutukan yang menyertai keris itu begitu kuat. Hamba khawatir, menghancurkannya tidak akan mudah, dan mungkin akan membawa bencana yang lebih besar. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri malapetaka ini." Dengan murka yang membara, raja memerintahkan agar keris itu dibawa ke hadapannya. Ketika keris tersebut diletakkan di hadapan raja, mata raja berkilat penuh kemarahan. Keindahan keris itu, yang sebelumnya begitu memesona, kini tampak sebagai sesuatu yang mengerikan baginya. "Empu itu telah menipu kita semua," geram raja, suaranya bergetar dengan amarah. "Keris ini harus dimusnahkan. Aku tidak peduli berapa besar kekuatannya atau apa yang diperlukan untuk menghancurkannya, aku ingin benda terkutuk ini lenyap dari kerajaanku." Ki Surya mengangguk pelan, lalu memberikan saran, "Baginda, mungkin kita harus memohon bantuan para leluhur dan melakukan ritual pemurnian di tempat yang suci. Ini adalah satu-satunya cara yang mungkin bisa mematahkan kutukan yang ada di dalam keris ini." Raja, yang merasa dikhianati oleh empu yang begitu dipercayainya, menyetujui saran Ki Surya. Ia memerintahkan persiapan untuk ritual besar yang akan dilakukan di tempat paling suci di kerajaan.
Raja yang marah dan putus asa segera memerintahkan agar keris itu dihancurkan. Namun, dari dalam dirinya terselip ketakutan yang semakin dalam ketika menghadapi kekuatan yang tak terlihat ini. Para prajurit, tabib, dan penasihat kerajaan semuanya berkumpul di halaman istana, di mana berbagai upaya untuk menghancurkan keris tersebut akan dilakukan. Pertama, Raja memerintahkan keris itu dibakar dalam api unggun besar. Kayu terbaik dari hutan kerajaan digunakan untuk membuat api yang menyala-nyala. Keris itu diletakkan di tengah kobaran api, dan semua orang menahan napas, berharap api suci itu bisa mengakhiri kutukan yang menempel pada keris tersebut. Namun, saat api menyala semakin besar, keris itu tetap utuh, tidak meleleh atau bahkan berubah warna. Bahkan, nyala api tampak semakin redup, seolah-olah keris itu menyerap kekuatan dari api itu sendiri. Merasa frustasi, Raja memerintahkan agar keris itu dipukul dengan palu besi yang kuat oleh para pandai besi terbaik di kerajaan. Para pandai besi dengan susah payah mempersiapkan peralatan mereka, dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai menghantam keris itu dengan palu-palu besar. Namun, setiap kali palu menghantam keris, bunyi dentingan yang nyaring terdengar, tetapi tidak ada goresan atau penyok yang muncul di permukaannya. Palu-palu besi malah terpantul, beberapa di antaranya bahkan retak, seakan-akan keris itu terbuat dari bahan yang tak bisa dihancurkan oleh tangan manusia. Raja yang semakin putus asa kemudian memutuskan untuk membuang keris itu ke sungai suci yang mengalir di dekat istana. Sungai itu dikenal memiliki kekuatan pemurnian, dan banyak yang percaya bahwa apapun yang dilemparkan ke dalamnya akan disucikan dari segala kutukan. Dengan upacara yang hikmat, keris itu dibungkus dengan kain putih dan dibawa ke tepi sungai oleh para pendeta. Dengan harapan besar, Raja sendiri melemparkan keris itu ke dalam sungai yang deras. Saat keris tenggelam, sejenak semua orang merasa lega, berpikir bahwa kutukan itu telah tersapu bersih oleh aliran sungai yang suci. Namun, kelegaan mereka tidak bertahan lama. Saat malam tiba, air sungai yang tenang mulai bergejolak dengan tiba-tiba. Cahaya redup muncul dari dalam air, dan secara perlahan, keris itu kembali ke permukaan, mengambang dengan tenang di atas air, seolah-olah menolak untuk dihanyutkan. Para pendeta dan prajurit yang melihat kejadian ini merasa ngeri, sementara Raja merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keris itu bukan hanya tidak bisa dihancurkan, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatan gelap yang bersemayam di dalamnya semakin kuat. Air sungai yang menyentuhnya menjadi keruh dan berbau busuk, seakan terkontaminasi oleh kehadiran keris terkutuk tersebut. Raja, yang kini hampir kehilangan akal, memerintahkan agar keris itu disegel dalam peti besi dan dikubur jauh di dalam tanah, di hutan terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Namun, ketika prajurit yang ditugaskan kembali dari tugas mereka, mereka datang dengan kabar yang semakin memperburuk keadaan. Peti besi yang dikubur telah terbuka, dan keris itu kembali ditemukan tergeletak di atas tanah, seakan menantang upaya manusia untuk menyingkirkannya. Pada titik ini, Raja sadar bahwa keris itu bukanlah benda yang bisa dihancurkan dengan cara-cara biasa. Ia menyadari bahwa keris itu telah menjadi entitas yang memiliki kehendak sendiri, dan kutukannya akan terus menuntut korban. Raja duduk di atas singgasananya, tubuhnya lelah dan pikirannya penuh dengan bayang-bayang kekalahan. Wajahnya yang dulu penuh wibawa kini tampak tirus dan pucat, seiring dengan hari-hari yang dihabiskannya memikirkan cara untuk menghancurkan keris terkutuk yang telah membawa kehancuran bagi kerajaannya. Di sekelilingnya, para pembesar kerajaan dan prajurit yang tersisa juga tampak tegang, takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Setiap hari, Raja merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Kutukan dari keris itu tak hanya memengaruhi prajurit-prajurit yang pernah menggunakannya, tetapi juga seluruh kerajaan. Keberanian dan kepercayaan diri yang dulu memenuhi istana kini hilang, digantikan oleh ketakutan dan kecemasan. Suara-suara aneh bergema di malam hari, bayangan hitam melintasi lorong-lorong istana, dan banyak orang mengaku melihat sosok mengerikan yang menjaga keris tersebut. Semua tanda-tanda ini hanya menambah rasa takut yang melanda kerajaan. Suatu malam, saat Raja sedang duduk sendirian di ruang pertemuan, memandangi peti besi di hadapannya yang menyimpan keris terkutuk itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin, dan suara desisan halus mulai terdengar. Peti besi itu, yang seharusnya terkunci rapat, tiba-tiba mulai bergetar. Dengan mata terbelalak, Raja melihat penutup peti terbuka perlahan, dan keris yang seharusnya tersegel di dalamnya melayang keluar, meluncur dengan kecepatan yang tidak mungkin dipercaya. Dalam sekejap,
Sebelum raja bisa bereaksi, keris itu melayang di udara dan mengarah langsung ke arah dadanya. Raja berusaha untuk menghindar, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah kutukan itu telah mengunci seluruh gerakannya. Matanya membesar dalam ketakutan saat keris itu menancap ke dalam dadanya dengan kekuatan yang tak terlihat. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya, tetapi tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, seolah-olah keris itu menyerap nyawanya, menguras kehidupan dari dalam tubuhnya. Raja terjatuh ke lantai, matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong. Tubuhnya tidak bergerak, dan dalam hitungan detik, ia telah meninggal dengan ekspresi penuh kengerian di wajahnya. Keris itu, yang kini berlumuran kekuatan jahat, perlahan turun dari tubuh raja dan tergeletak di sampingnya, memancarkan cahaya redup yang penuh ancaman. Kabar kematian raja segera menyebar ke seluruh istana. Para pengawal dan pelayan yang pertama kali menemukannya berteriak ketakutan, dan tak lama kemudian seluruh kerajaan jatuh dalam kekacauan. Tanpa pemimpin yang kuat, para bangsawan mulai berebut kekuasaan, saling mencurigai satu sama lain sebagai penyebab dari segala malapetaka yang menimpa mereka. Kerajaan yang dulu besar dan makmur kini terpecah belah. Kekacauan melanda di mana-mana, dan rakyat mulai kehilangan harapan. Keris terkutuk itu, yang menjadi saksi bisu dari kehancuran yang dibawanya, segera disembunyikan jauh di dalam hutan, dikubur dalam upaya putus asa untuk mencegah kutukannya semakin menyebar. Namun, meski keris itu telah disembunyikan, cerita tentang kutukan dan kematian raja menjadi legenda kelam yang ditakuti oleh semua orang. Keris itu dianggap sebagai simbol dari kekuatan gelap yang tidak boleh disentuh, dan nama sang empu yang membuatnya dilupakan dalam sejarah, digantikan oleh ketakutan yang abadi. Hingga berabad-abad kemudian, cerita tentang keris pembawa maut itu tetap menjadi pengingat akan keserakahan manusia yang dapat menghancurkan segalanya.